Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bertemu lagi ya seperti biasa, yaitu kita mengkaji diri, mempelajari diri supaya kita tahu diri, biar kita paham diri ya. Tapi ingat, jangan lupa untuk membedakan yang zahir dan yang batin. Pada dasarnya sesungguhnya yang zahir ini tidak ada kemampuannya, kecuali yang punya kehendak itu adalah roh sebenarnya ya. Yang punya kehendak itu adalah roh. Tapi tidak cukup dengan roh saja. Atau tidak cukup perjalanan kita ini dengan kemakrifatan saja. Tidak cukup juga perjalanan hidup kita ini dengan nyawa saja. Atau tidak cukup perjalanan kita ini dengan hakikat saja. Dan tidak cukup juga dengan kemakrifatan atau dengan hati saja. Dan tidak cukup juga hidup kita atau tidak sempurna hidup kita ini tanpa syariat dan tanpa jasad. Begitu saja intinya ya di dalam keilmuan. Maka keempat-empatnya ini harus berjalan lancar ya. Harus dijalankan maksudnya. Tapi apabila kita melakukan atau menjalankan suatu pekerjaan ya, kalau tidak berdasarkan keilmuan, saya rasa biar bagaimanapun tidak sah ya, tidak sempurna ya. Seakan-akan atau seolah-olah sia-sia sebenarnya perbuatan kita. Nah itu. Maka kita harus paham ilmu. Maka pelajarilah ilmu. Karena kalau kita tidak paham ilmu, tidak tahu ilmu ya, maka sesungguhnya petunjuk itu tidak akan pernah bisa datang kepada kita. Nah itu. Maka syaratnya untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ya, berbagai macam karomah ya, kelebihan atau petunjuk yang akan kita dapatkan tentu sekali dengan keilmuan. Maka pelajarilah ilmu ini dari syariat, tarekat, hakikat dan makrifat. Itulah cara yang benar sebenarnya ya. Jangan makrifatnya saja yang dijalankan maksudnya, atau jangan roh saja, perbuatan roh saja yang kita perhatikan. Jangan juga hakikat saja. Jangan perbuatan nyawa saja begitu. Dan jangan pula hanya perbuatan syariat saja atau badan saja. Seperti itu sebenarnya. Nah, maka ibarat bahasa baratnya ya, all is running well. Karena semua itu juga harus berjalan dengan lancar. Seperti itu sebenarnya perjalanan keilmuan ini ya. Maka jangan sampai kita sholat si sholat, puasa si puasa, zakat si zakat, baca syahadat si syahadat, tapi tidak tahu syarat sahnya membaca dalam syahadat itu dan mana yang dimaksudkan syahadat seperti itu. Dan bagaimana syarat sahnya sembahyang, jangan cuma sempurna dalam pergerakan saja dan bacaan saja. Sebenarnya semua itu harus diiringi dengan napas setiap bacaan ya. Harus dibarengi dengan napas. Nah itu. Mana yang harus dibaca di hembusan napas ke dalam dan mana yang harus dibaca dengan hembusan napas keluar. Seperti itu sebenarnya dalam pelaksanaan kita ini baru sah sempurna, dalam artinya
lebih baik pekerjaan dalam atau pekerjaan batin daripada pekerjaan zahir. Sehingga orang-orang kemakrifatan itu yang lebih dia utamakan adalah batin, ya, batiniah Allah daripada zahirnya. Nah, itu. Tapi sebenarnya zahir dan batin tidak bisa lepas, ya. Seperti itu sebenarnya keilmuan ini, ya. Bab ini pada menyatakan yang ajaib, ya. Yang ajaib di dalam badan manusia yaitu hati. Nah, itu sabda Nabi, ya. Inna fi jasadu ibni Adamu mudgatan isa sallihat sairil badani wa ina fasaddas ti'ad badani illa wallal. Saya ulang diaran, ya. Inna fi jasadu ibni Adamu mudgatan isa solihat sairil badani wa ina fasaddas ti'ad badani illa wahlal qulub. Artinya, ya, bahwasanya di dalam jasad anak Adam, ya, segumpal daging, apabila baik daging itu, ya, niscaya baik sekalian badan, dan apabila binasa itu niscaya binasa sekalian badan, dan ketahui olehmu yaitu hati. Maka perhatikan batin, ya. Utamakan batin. Nah, itu maka disebut dengan batiniah Allah. Yang dalam yang perlu kita perhatikan, ya. Maka lihatlah rohmu. Pandanglah rohmu, dalam artinya bagaimana rupa dalam, rupa roh, begitu pula rupa luar. Nah, seperti itu sebenarnya. Bagaimana pekerjaan roh atau pekerjaan dalam, seperti itulah pekerjaan luar. Karena luar ini hanya ngikut saja, diperintah, disuruh, dianjurkan. Cuma mengikut zahir ini atau badan zahir ini. Maka disebut hamba, ya, hamba yang tiada berdaya. Maka tiada dayanya badan ini, maksudnya seperti itu. Quwata ilah kecuali Allah. Bahkan semua itu adalah atas kehendak Allah. Kalau bukan atas kehendak Allah, tidak akan terjadi segala sesuatunya. Kembalilah kepada yang hak, yang pemiliknya. Maksudnya begitu. Roh yang punya pergerakan, ya, itulah yang mewakili dari Allah sebenarnya, yang disebut wali sebenarnya seperti itu. Bermula hati itu yaitu asal kemuliaan, ya. Bermula hati itu asal kemuliaan manusia. Karena hati itu seperti raja, ya. Maka disebut datu, ya. Datu itu adalah raja, pimpinan, ya. Raja yang memimpin orang yang sudah menyatu dengan batin, maksudnya. Maka disebut datu, ya. Atau raja, ya. Atau datuk, ya. Maka sebutan datuk atau datu itu sama sebenarnya. Dan badan manusia itu dimisalkan negeri, ya. Badan itu dimisalkan negeri atau alam sebenarnya, ya. Apabila hati itu binasa, pandangan dan tekadnya, tentu anggota yang zahir pun akan ikut binasa sebenarnya. Itu maka arahkanlah perbuatan ini ke perbuatan yang baik, dalam artinya
Dan kembalikanlah semua itu adalah atas kehendak dalam ya. Atas kehendak dalang ya. Nah, seperti itu. Kalau kita tidak kembali kepada dalam ya. Kalau kita tidak kembali kepada dalang ya. Sebenarnya kurang baik semuanya. Seperti itu. Ibarat gong itu ya. Dia paling besar ya. Paling besar bunyinya, paling besar bentuknya. Nah, sehingga semua gamelan itu beraneka ragam corak cara tingkah laku perbuatan manusia, maksudnya gamelan ya. Tapi semua itu harus kembali kepada gong. Dalam arti harus ngikuti gong ya. Kalau tidak ngikuti gong, maka sia-sialah perbuatan itu. Kalau tidak ngikuti yang agung, yang kuasa, yang besar, yang ahad ya, yang maujud pada diri, sebenarnya tidak baik perbuatan itu. Sebenarnya suatu yang ada pada badan ya, seperti mata ya, hidung, telinga, lidah, tangan, perut ya, perut, parat isinya ya, dan kaki, sebenarnya semua keseluruhan ya yang ada pada diri ini ya. Soal. Ini ada soal jawabnya ya. Soal. Apa yang membaikkan hati itu ya? Apa yang membuat hati itu bisa menjadi baik ya? Jawab ya. Yaitu kita mengenalkan ilmu tarekat, yakni ilmu tasawuf, dan membanyakkan zikrullah. Itu kita harus banyakkan zikrullah. Jangan lupa juga kemarifatan ya. Tapi ingat adab-adab di dalam berzikir. Usahakan kalau bisa ya menggunakan napas atau dibarengi dengan napas. Karena sesungguhnya satu kali hembusan napas kita, jika kita merasa bareng beserta menyatu dengan Allah, maka sesungguhnya imbalannya sama dengan orang yang 1000 mati syahid. Nah, seperti itu contoh orang yang mati syahid dalam peperangan 1000 orang ya, sama imbalannya dengan 1000. Nah, seperti itu sebenarnya ya. Adapun nama manusia itu yaitu rasa sebenarnya ya. Maka disebut Rasul. Rasulullah, rasa Allah, rahasia Allah sebenarnya ya. Dan rasa manusia di dalam ya. Dan rasa manusia itu di dalam. Ya, bukan di luar ya, di batin maksudnya. Tapi terasa juga sampai zahir atau ke badan ini maksudnya ya. Adapun nama manusia itu yaitu rasa. Dan rasa manusia di dalam rasa itu yaitu 4 ya. Nur, rasa, roh, nafsu, budi, dan nur hidup ya. Nur itu yang menghidupkan ya. Termasuk cahaya malaikat itu yang mengatur atau yang menghidupkan. Termasuk Nur Muhammad itu yang menghidupkan pada nyawa, yang mengatur pada nyawa ya. Nah itu, nur tunggalnya Allah juga menjadi satu ya. Menjadi satu di dalam diri. Maka segala sesuatu itu sudah ada pada diri sebenarnya. Itulah yang mengatur pada diri sebenarnya ya. Maka sebagian besar ulama-ulama kita, umarah anbiya, sebagian besar banyak yang kembali kepada nur ya. Karena itu tidak menimbulkan efek yang berat ya. Tidak menanggung resiko ya. Tidak banyak keraguan-raguan ya. Tapi itu ingat, larinya ke hakikat kalau seperti itu ya. Di dalam hidup itu ada
Di dalam hidup itu ada 4 perkara. Hidup ya. Hidup, roh ya. Roh, zat, jalal, wujud ya. Itu. Dal, rasa, sifat, jamal, ilmu ya. Dal, nafsu ya. Asma, kamal, nur ya. Dan fa dari hidup itu maksudnya ya, budi, af'al, dan suhud. Itu. Bermula kelakuan sekalian sifatnya ya. Kelakuan sekalian sifatnya yang bernama manusia. Nah, itu berarti manusia ini sifat ya. Sifat itu tidak akan berdaya, tidak akan bergerak ya, kecuali ia digerakkan ya. Ada 16 kelakuan ya. Ada 16 kelakuan. Yang 8 sifat di dalam batin. Dan yang 8 lagi pada zahir. Nah itu, maka luar dalam itu sebenarnya ada perbuatannya ya. Maka yang di dalam batin itu yang menunjukkan bergerak-gerak ya. Di dalam batin ini yang menggerakkan maksudnya bergerak-gerak pula, yakni sifat ya. Sifat itu jadi bergerak ya. Kudrat, iradat, ilmu, kalam, sama, basar. Maka yang demikian itu sifat hayat ya. Sifat yang mengesahkan takluknya sifat yang 6. Nah itu takluk sifat yang 6. Yaitu sifat hayat ya. Terbagi menjadi 6. Ya, sifat hayat itu terbagi menjadi 6. Kudrat, iradat, ilmu, kalam, sama basar ya. Itu. La menjadi alif ya. Ilaha menjadi lam ya. Lam pertama maksudnya illa menjadi lam kedua ya. Allah menjadi ha. Af'alnya Allah pada diri insan. Tempatnya ya. Af'alnya Allah itu pada diri insan. Illa dibagi 4 ya. Yaitu zat, sifat ya, asma dan af'al. Nah itu bagiannya ya. Berlapaskan Allah bunyinya ya. Nah itu. Dari roh, nyawa, hati dan jasad. Semua itu menjadi satu ya, bekerja sama maksudnya ya. Menjadi satu juga pada diri zahir dan batin ya. Satu juga pada dasarnya diri zahir dan batin. Maka kehendak dalam, kehendak luar, cara dalam, cara luar, cara luar, cara dalam. Begitu. Dan Muhammad Rasulullah. Roh atau roh ya. Yang menjadi rahasia rasa pada Allah. Yang diwalikan menjadi wakilnya Allah ya. Itu yang disebut dengan wali itu ya. Karena yang sudah menyatu dengan roh ya. Sehingga kita dapat melihat roh kita ya. Kadang-kadang suatu saat dia akan muncul secara zahir juga. Terlihat di mata kepala ya.
rupa roh kita itu. Begitu juga kalau kita sudah mampu memandang roh kita, ya, berarti setelah nampaklah suatu bayang itu, wujud itu, ya. Nah itu, kalau kita sudah mampu memandang bagaimana rupa roh, ya, roh kita sendiri maksudnya, termasuk roh orang lain juga. Kalau kita sudah mampu seperti itu, berarti kita sudah bisa berjumpa dan roh-roh yang lain, ya. Nah, seperti itu. Tatkala itu juga kadang-kadang kita akan diberitahu kebenaran atau petunjuk-petunjuk, ya, seperti itu sebenarnya. Dari kata Rasulullah, ya, dari kata Rasulullah, sin, ya, berjeriji 3, menandakan syariat, ya, tarekat, hakikat, ya. Lam pertama menandakan sifat atau nyawa, ya, menandakan sifat atau nyawa. Yang disebut hawa atau wujud, ya, wujud wanita, ya, yang diratukan kenyataannya, ya, pada ibu sehingga disuruh bakti pada ibu sebenarnya, ya. Dialah yang paling mulia melengkapi pada hidupnya Adam atau badan sebenarnya, ya. Maka kita disuruh berbakti pada ibu, ya. Karena kesempurnaan nyawa itu pada perempuan sebenarnya, maka diratukan, ya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Tapi kadang-kadang kita tidak mengerti dan salah paham, akhirnya kita anggapan lain-lain, ya. Seperti itu sebenarnya. Tapi fakta nyatanya nyawa itu adalah perempuan sebenarnya. Itulah hakikat, ya. Pada hakikatnya nyawa itu adalah perempuan. Seperti itu sebenarnya. Maka diratukan, ya. Maka ada sabdo pan.